Kita lanjutkan kembali perbincangan, langsung saja Mas Hani, silakan ditanggapi apa yang menjadi concern tadi ataupun juga kepedulian dari Ki Darmaning Tias bahwa semestinya seharusnya komponen dari pengemudi tersebut yang 2 orang dalam satu kali laju dalam sebuah kendaraan ataupun juga bus itu dimasukkan dalam komponen tarif ataupun juga tiket yang harus dibayarkan oleh para penumpang. Mas Hani, silakan. Ya, Mbak Putri, terima kasih Mas Tias. Jadi sebenarnya kalau bicara katakanlah premi pengemudi itu sudah dimasukkan dalam komponen tarif, baik itu 1 atau 2, itu memang sudah termasuk dan itu sudah menjadi salah satu perhitungan kami secara bisnis. Nah, pengurangan satu pengemudi pun sebenarnya boleh dikatakan tidak signifikan, Mbak Putri, untuk memberikan katakanlah menambah keuntungan dalam tanda kutip. Jadi sebenarnya seperti saya sampaikan sebelumnya tadi, kami seluruh bus akap yang melayani trayek menengah dan jauh itu sudah bisa kita pastikan dengan 2 pengemudi. Jadi kalau ada asumsi agar tiketnya jadi murah terus kita kurangi pengemudi, itu saya bisa pastikan itu tidak terjadi. Jadi memang komponen tarif yang kami kasih kepada masyarakat untuk di tiket itu memang sudah include semua dan kami sudah SOP sudah kami pertegas dan perjelas kalau pengemudi bus jarak menengah dan jarak jauh itu 2 orang. Jadi tapi terima kasih yang disampaikan Mas Tias tadi lebih menegaskan. Semoga para operator juga menonton acara ini. Ini kan yang menjadi concern kita bersama. Tapi saya pertegas, mengurangi pengemudi 1 orang artinya mengurangi katakanlah premi 1 orang pengemudi itu tidak berdampak. Dan menambah 1 orang juga tidak berdampak ke tarif tiket. Jadi kalau ada terjadi perperangan tarif itu ya, itu kan karena yang non ekonomi memang pemerintah memberikan kami untuk harga dilepas ke harga pasar. Sehingga kami bersaing dari sisi pelayanan. Jadi saya bisa pastikan kalau untuk mengurangi pengemudi agar tarifnya murah itu tidak demikian, Mbak Putri. Baik, Ki sudah dijawab. Begitu tanggapannya? Ya, SOP-nya, tapi mungkin juga di lapangan itu ada penyimpangan itu pasti ada. Gitu. Dan kalau kasus Rosalia ya, sebetulnya kalau seperti disampaikan Mas Sani tadi, sebetulnya Rosalia itu termasuk yang memiliki sistem manajemen keselamatan cukup bagus. Gaji pengemudi itu di atas UMR dan itu biasanya ditransfer langsung ke istri karena untuk menghindari menghindari dipakai suka-suka oleh pengemudi, dan pengemudi setiap mau berangkat itu diberi uang saku khusus. Jadi dari segi itu sebetulnya Rosalia termasuk PO yang bagus, sehingga dalam kasus ini menurut saya adalah apes gitu ya. Apes itu ya, penjelasannya agak susah kalau apes itu, tapi dalam kasus ini menurut saya apes, seperti tadi disampaikan Mas Hani bahwa biasanya 2 tapi ini kok hanya 1 gitu. Nah, ini saya kira merupakan refleksi juga untuk manajemen Rosalia dan tentu yang lainnya. Tetapi yang mau saya soroti adalah untuk PO-PO lain, terutama pada saat penyelenggaraan arus mudik gratis yang diselenggarakan oleh pemerintah. Itu pengemudi itu banyak yang mengalami kekurangan istirahat. Dan gini, contohnya ya, ketika mereka harus berangkat pagi-pagi, jam 7 pagi lah, katakanlah misalkan berangkat Sabtu pagi. Mereka ini paling lambat Jumat sore sudah harus sampai ke lokasi pemberangkatan. Nah, dan mereka tinggal di situ. Istirahatnya di mana? Di bak bis, bagasi bis. Jadi mereka memang punya tempat istirahat tapi nggak nyaman. Karena itulah sebetulnya yang kami perjuangkan bersama-sama KNKT adalah menyediakan tempat istirahat pengemudi yang aman dan nyaman. Nah, jadi semua tempat pariwisata, semua tempat peristirahatan, semua itu mestinya harus menyediakan tempat istirahat pengemudi.
gitu. Sehingga ketika mereka seperti tadi mau mengangkut para peserta mudik gratis, mereka itu fresh. Baik, Ya, baik. tidak seperti yang selama ini gitu. Itu satu. Kedua, mutlak harus pada saat penyelenggaraan mudik gratis, pengemudi itu harus 2. Karena kemarin saya ini kan orang lapangan. Jadi ya kemarin waktu tanggal 6 saya paginya ke Pulau Gebang, waktu siangnya saya ke Monas. Ya, Jadi baik. saya bisa berbincang-bincang dengan para pengemudi. Mereka datang ke lokasi ini kapan, di mana istirahat, di mana mandi, di mana makan karena kebanyakan tidak puasa, Ya. gitu. Berapa pengemudi dalam satu bis ini. Jadi sebetulnya yang saya sampaikan ini adalah data dari lapangan. Baik, gitu. baik. Ini yang saya kira harus Mas Sani dan kawan-kawan Ya. di operator harus Baik, perhatikan. baik Ki. Nanti kita akan lanjutkan kembali karena Mas Hani tadi menjadi concern dari Kidermaning Tias bukan hanya untuk PO Rosalia Indah tapi juga PO-PO lainnya. Mungkin bisa diberikan tanggapan juga mengenai hal ini. Bagaimana penyediaan dari tempat istirahat yang memang cukup bagi para pengemudi yang harus ini treknya adalah jarak jauh. Nanti kemudian Pak Jusri Pulubuhu juga akan memberikan pandangannya juga, catatan juga agar kita semua memiliki kesadaran adanya keselamatan saat berkendara, terutama dalam mengemudi jarak jauh. Nanti kita akan lanjutkan kembali setelah jeda.